Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengatasi suara kasar ya. Ketika standar 2 roda diputar itu suaranya kasar banget, apalagi ketika motor di prelok ya, jadi gemuruh banget. Langsung saja kita bongkar menggunakan kunci 8T untuk cover CVT-nya, kemudian kita putar. Nah, suaranya gemuruh. Kita lepas semua komponen-komponennya sekaligus kita servis ya. Kita lepas mur yang depan menggunakan kunci 22 dan yang belakang menggunakan kunci 19. Kita putar rodanya tanpa ada puli ya. Suaranya halus. Ketika kita pasang bagian puli sekunderinya, bisa kita dengar sendiri itu suaranya kasar banget ya. Nah, biasanya yang kena itu bearing yang berkode 6902. Kita lepas menggunakan kunci 39 ya untuk mur kampas gandanya. Nah, jadi kita harus melepaskan dulu kampas ganda, kemudian corongnya, kemudian kita lepas bagian pen-pennya ya. Nah, ini sebagai torsi cam kita lepaskan, sekaligus kita ganti untuk pelumas ataupun gemuknya menggunakan yang baru. Dan untuk sealnya ini masih bagus ya, belum ada kebocoran, jadi nggak perlu diganti, cukup kita bersihkan saja, dielap ya, jangan menggunakan bensin, takut melar nanti sealnya. Kemudian kita lepas untuk bearing bambunya ya, menggunakan tracker supaya bisa digunakan lagi. Kalau misalkan kita proses pelepasannya dipukul, nanti si bearingnya itu pada penyon ya, bengkok ataupun nantinya timbul suara dengung. Jadi kita menggunakan tracker aman ya. Jadi biasanya yang kena itu yang kode 6902, kalau yang lahar bambunya itu aman sekali ya teman-teman. Jadi di sini saya gunakan tracker supaya bisa digunakan lagi. Dan sebelum digunakan nanti saya tes dulu ya, apakah masih layak atau tidak, apakah menimbulkan suara kasar atau tidak. Kalau misalkan menimbulkan suara kasar ya kita harus ganti ya satu set. Kalau misalkan nggak kasar jadi cukup satu aja yang diganti bearingnya. Nah, oke, ini udah terlepas untuk bearingnya. Kemudian sediakan tang snap ring untuk melepas sepinya ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pukul perlahan untuk melepas bearing yang dalamnya. Nah, jadi ini salah satu penyebab suara kasarnya ya, bearing yang kecil ini 6902. Kemudian di bagian rumah roller, di bagian rollernya kita cek juga. Nah, dan untuk rollernya ini sudah peang ya, untuk bosnya masih bagus. Nah, kemudian kita cek bearingnya. Nah, bearing bambunya ini masih bagus ya, suaranya halus ya teman-teman. Jadi nggak perlu kita ganti, cukup kita lap saja nanti. Kemudian kita ganti bearing yang baru. Nah, kita lepaskan dulu untuk rubber sealnya, kemudian kita kasih setemplate CVT ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tutup lagi. Nah, setelah kita tutup, yang satunya kita lepas saja. Kita gunakan rubber sealnya 1 ya. Jadi kodenya 1 RS saja, jangan 2 RS, supaya nanti dapat pelumasan lagi yang baru ya. Nah, oke, jadi kita pakai 1. Nah, yang ada sealnya itu menghadap ke dalam, jangan sampai terbalik. Kalau misalkan terbalik, nanti si template-nya bisa keluar, nanti masuk ke kampas ganda. Kemudian kita gunakan kunci 19 sok untuk proses pemasangannya. Sepinya kita masukkan, kemudian tekan menggunakan kunci 19 dan sudah langsung masuk ya. Kemudian tinggal kita pasang bearing bambu. Perhatikan jangan sampai terbalik. Di sini ada seal ya. Nah, yang ada sealnya itu di bagian luar, yang tidak ada sealnya itu di bagian dalam. Kalau misalkan terbalik, nanti template-nya malah keluar ya, jadi tidak tertahan. Jadi fungsinya seal itu untuk menahan template supaya tidak keluar. Kemudian tinggal kita bersihkan di bagian sini sisa-sisa template-nya, semuanya bersihkan ya teman-teman. Kemudian kita cek ya. Nah, kita putar seperti ini dan suaranya sudah halus kembali ya teman-teman. Nah, meskipun dibolak-balik seperti ini, suaranya halus ya. Kemudian tinggal kita proses pemasangan. Kita kasih pelumasan gemuk ya, stemplate ataupun paselin. Ini namanya paselin, gemuk, stemplate. Beda-beda daerah, beda-beda nama juga ya. Nah, dan untuk stemplate-nya gunakan stemplate yang high temperatur. Nah, sealnya masih bagus. Nah, di sini dilap saja, udah saya bersihkan tapi dilap, gak dicuci pakai bensin. Nah, dalamnya kita kasih gemuk ya. Kita kasih gemuk, setelah itu kita lap lagi, jangan sampai belepotan. Kemudian di sini ada 2 lubang ya, tuh 2 lubang. Nah, yang rata yang kita pasang pennya ya. Jadi jangan sampai terbalik.
Nah seperti ini, dan meskipun terbalik juga nggak bakalan masuk sih, nggak bakalan masuk ya, beda untuk diameternya. Nah kita pasang semua pennya, kemudian tinggal kita kasih pelumasan gemuk ya. Jadi secukupnya saja, jangan terlalu banyak juga ya. Jadi posisikan ke bawah dulu, posisikan rapat, kemudian kita kasih gemuk seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang corongnya. Nah kalau misalkan corong olinya sudah ada bolong, ganti saja, nanti si pelumasnya nanti bisa keluar kalau sudah bolong ya. Kemudian tinggal lap saja seperti ini, tinggal kita pasang bagian per ya. Nah seperti ini pemasangan pernya, dan kampas gandanya masih bagus, cukup disemprot saja, dibersihkan tadi. Kemudian tinggal kita pasang murnya. Nah pasang murnya, kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan kunci 39. Untuk proses pengencangannya juga diatur, jadi secukupnya saja. 3 kali jetrek pakai impact itu udah kencang ya, jangan sampai lebih, nantinya selek. Nah kemudian tinggal tes lagi. Nah seperti ini, kemudian tinggal kita putar. Nah putar pulinya. Nah ini saat kondisi langsam seperti ini ya teman-teman, tuh kondisi langsam halus banget. Nah untuk bagian rollernya di sini kita ganti. Ini untuk yang standarnya, untuk ke 44 bit pop ini ya, itu 15 gram. Nah saya peringan menjadi 12 gram supaya tarikannya semakin enteng, karena ini motor buat bawa gas LPG ya, jadi untuk beban berat. Kemudian untuk slidernya ini kan ini masih layak sebenarnya ya, cuman longgar doang, jadi saya ganjal menggunakan bekas seng supaya lebih presisi. Kalau misalkan sudah oblak parah banget, lebih baik diganti saja. Namun ini kan belum parah, jadi kita akali saja, jangan diganti semuanya. Kalau misalkan bisa kita akali dulu ya, kemudian tinggal kita rapihkan bekas sengnya seperti ini menggunakan gunting ya. Jadi jangan sampai melukai diri kita saat proses pemasangan, karena untuk sengnya itu tajam. Kemudian saat kita masukkan seperti ini jangan sampai seret banget ya, jadi harus presisi seperti ini. Nah ngepres seperti ini dan masih longgar, kemudian dikocak-kocak, itu tidak ada timbul suara kemelotok ya. Kalau misalkan ada suara kemelotok, bisa disebabkan oleh rumah roller yang sudah aus ataupun rollernya yang sudah peang. Namun kan ini rollernya tadi udah baru semua ya. Kemudian panbelnya masih layak ya. Kemudian pasang ring, kemudian pasang kipas, kemudian gigi engkol, kemudian ring lagi, kemudian pasang mur, kemudian kita kencangkan secukupnya. Dan untuk proses pengencangan, si panbelnya itu posisi maju ke depan supaya tidak terjepit. Jadi proses pengencangannya itu lebih maksimal. Tinggal kita pasang puli sekondari seperti ini, kemudian di bagian mangkoknya kita pasang, kemudian pasang ring, kita pasang mur juga. Nah kemudian kita kencangkan juga secukupnya ya, jadi menggunakan perasaan. Oke, setelah kencang semuanya tinggal kita putar seperti ini, suaranya sudah halus, tinggal kita hidupkan motornya. Nah kalau misalkan ada suara kemeresek, itu suara panbel seperti ini, kita bisa akali ya menggunakan gerinda. Kita papas bagian ujung gerigi-geriginya, jadi jangan sampai pinggir-pinggirnya, tapi ujungnya saja ya. Dan berhati-hati saat proses pengerjaannya, karena ini sangat beresiko. Nah dan suaranya sudah halus, kita putar sudah halus. Nah setelah itu tinggal kita pasang lagi untuk cover CVT-nya, dan untuk packingnya kita ganti karena yang sebelumnya itu sudah rusak. Tinggal kita pasang tutupnya, kemudian kita kencangkan. Nah jadi seperti itulah untuk mengatasi suara kasar ketika roda diputar untuk semua motor matic. Ini berlaku untuk semua motor matic, mau Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki kalau ada ya motor maticnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat.